Salam semangat untuk para pejuang ASN dimanapun berada. Baiklah, sebelum kita menuju materi apa saja yang akan diujikan dalam tes SKD, tes seleksi kompetensi dasar untuk calon ASN 2024, mengacu kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita langsung menuju materi apa saja yang akan diujikan pada tes SKD tahun 2024. Di sini pada poin pertama itu dijelaskan seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 meliputi A. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian B. Tes intelijensia umum TIU, dan C. Tes karakteristik pribadi atau TKP. Sedangkan pada bagian kedua itu dijelaskan kisi-kisi dari materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi untuk TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 1. Nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi untuk kisi-kisi materi tes wawasan kebangsaan, yang pertama yaitu tentang nasionalisme, kemudian yang kedua tentang integritas, di mana hal yang dibahas dalam integritas ini yaitu bertujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian materi yang ketiga dari TWK yaitu bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian materi yang keempat dari TWK yaitu tentang pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi yang kelima dari TWK yaitu tentang bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian selanjutnya materi TIU di mana bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Jadi berikut ini adalah materi yang diujikan dalam tes intelijensia umum atau TIU. Yang pertama yaitu kemampuan verbal yang meliputi A. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan yang C yaitu tentang analitis
dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisa informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya materi yang diujikan dalam TIO yaitu yang kedua yaitu kemampuan numerik yang meliputi A. Berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Kemudian yang C. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang terakhir dari materi kemampuan numerik yaitu tentang soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan materi ketiga yang diuji dalam tes TIO yaitu tentang kemampuan figural yang meliputi A. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemudian materi kemampuan figural selanjutnya yaitu ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan materi dari kemampuan figural yang terakhir yang diuji yaitu tentang serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kemudian selanjutnya kisi-kisi TKP. TKP ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan. Jadi berikut ini materi-materi kisi-kisi yang diuji dalam ujian TKP. Yang pertama yaitu 1. Pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian yang kedua dari materi TKP yang diuji yaitu tentang jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, bagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian yang ketiga dari materi TKP yaitu tentang sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian materi TKP yang keempat yang diuji yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kelima dari materi TKP yang diuji yaitu tentang profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu materi TKP yang diuji yaitu tentang anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Kemudian waktu pelaksanaan tes KD itu sendiri sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam waktu 100 menit. Untuk durasi waktu 100 menit ini itu berlaku pelaksanaannya untuk umum ya, bukan untuk penyandang kebutuhan khusus atau disabilitas. Sedangkan durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tadi itu selama 100 menit itu dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netral yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Adapun waktu pelaksanaan SKD bagi pelamar sebagaimana yang dimaksud pada diktum keempat tadi yaitu
dengan durasi waktu yaitu 130 menit untuk pelama kebutuhan khusus ya. Kemudian selanjutnya tentang rincian jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 butir soal dengan rincian untuk TWK terdiri dari 30 butir soal, untuk TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Selanjutnya yaitu tentang pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu A. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Sedangkan untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab itu bernilai 0. Jadi untuk materi TKP ini semua jawaban itu ada nilainya, dari mulai yang paling rendah 1 sampai yang paling tinggi 5 poin. Jadi usahakan harus dijawab, karena kalau tidak jawab itu nilai poinnya itu cuma 0. Kemudian selanjutnya untuk nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 550. Jadi jika teman-teman semuanya menjawab benar semua dari total 110 soal tersebut, maka nilai kumulatif keseluruhan maksimal yang bisa diperoleh yaitu 550 poin. Dimana dengan rincian dari 550 poin itu yaitu A. 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Kemudian pada poin diktum ke-9, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 itu berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil satu periode berikutnya. Jadi misalnya untuk teman-teman pada tahun ini mengikuti seleksi CPNS dan nilai yang diperoleh itu memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan, tetapi pada perankingan akhir itu tidak lolos ke instansi yang dilamar, maka nilai pada tes tahun ini itu bisa digunakan untuk periode tes CPNS pada seleksi berikutnya. Kemudian kita langsung menuju ke diktum ke-11, itu yaitu tentang nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Nah, dan itu dijelaskan dalam diktum ke-12, di mana penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 yaitu jadi ini nilai minimal yang harus diperoleh teman-teman semuanya pada tiap-tiap kategori yang diujikan. Untuk TWK yaitu 65 poin. Jadi kalau 65 poin itu sekitar 65 poin itu sekitar 13 soal yang benar dari total 30 soal TWK yang diujikan. Kemudian selanjutnya yaitu 80 poin untuk TIU. Itu artinya teman-teman semuanya harus menjawab 16 soal benar dari total 35 soal TIU yang diujikan. Kemudian selanjutnya untuk TKP nilai minimal yang harus diperoleh itu 165 poin. Dengan asumsi itu 34 soal. Teman-teman menjawab dengan skor 5
dari total 45 soal TKP yang diujikan. Kemudian ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus untuk putra atau putri Kalimantan. Kemudian pada diktum ke-14, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-12 yaitu terkait nilai ambang batas itu dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus. Di antaranya untuk A. Untuk putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Kemudian B. Untuk diaspora. Kemudian C. Untuk penyandang disabilitas. Dan D. Untuk putra-putri Papua. Dan E. Untuk putra-putri daerah tertinggal. Kemudian pada diktum ke-15, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude dengan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah yaitu 311, dan itu juga nilai ambang batas minimal akumulatif keseluruhan dari pelamar umum ya, dimana untuk TWK 65, untuk TU 80 dan TKP 165, 166. Jadi jika di total nilai minimal keseluruhan yang harus kita peroleh yaitu 311 poin. Tetapi ada pengecualian untuk pelamar dengan lulusan terbaik dengan pujian atau cum laude dan diaspora. Untuk nilai TIU-nya itu paling rendah 85 poin. Kalau yang untuk umum tadi kan cuma 80 poin. Jadi untuk khusus untuk pelamar dengan lulusan terbaik atau cum laude dan diaspora yaitu nilai TIU minimal yang harus diperoleh yaitu 85 poin. Penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra atau putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah yaitu 286, itu di bawah dari kita pelamar umum ya. Kita pelamar umum kan 311, sedangkan untuk pelamar dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal, nilai kumulatif SKD-nya yaitu paling rendah 286 poin dan dengan nilai TIU paling rendah 60 poin. Nah, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Jadi demikianlah teman-teman, sebagai gambaran kisi-kisi dari materi apa saja yang akan diujikan dalam tes SKD calon aparatur sipil negara tahun anggaran 2024, sehingga teman-teman semuanya mempunyai gambaran materi apa aja yang harus dipelajari berikutnya, dan juga sudah mempunyai gambaran masing-masing nilai ambang batas, nilai minimal, dan jumlah soal dari 3 hal pokok yang diujikan dalam tes SKD, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Demikian penyampaian dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin belajar secara mandiri, baik secara teks maupun video, kami telah menyediakan materi lengkap dari masing-masing tes SKD yang diujikan, dari mulai TWK, TIU, dan TKP. Selamat berjuang, semoga sukses semuanya. Amin. Salam sukses buat kita semua.